Sabda Pandita Ratu. Ana tuli sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Para pemain, Arya sebagai Gelung Keling, Aris sebagai Saung Songo, Siska sebagai Galuh Titis, Norman sebagai Badrawati, Penda Lubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wedung, Amrizal sebagai siswa, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ternyata Lare Angon juga tidak berniat membangunkan Badrawati yang tertidur di amben di tepi pendopo. Lare Angon hanya tersenyum melihat ulah Badrawati yang tidak peduli dan tidur di sembarang tempat tanpa merasa sungkan pada tuan rumah. Bagaimana rasanya tubuhmu, Kakang Sawung Songo? Apakah bentuk wajahku berubah? Iya, berubah sama sekali. Mereka menghajarku hingga babak belur seperti ini. Terutama Wondu Geni. Ia sangat dendam kepadaku. Aku merasa telah terlepas dari hisapan pintu kematian. Ya. Untunglah Kisanak Lare Angon itu muncul dan memberikan pertolongan kepadaku. Jika tidak...
Galuh Titis mencoba menyentuh pipi Saung Songo yang membengkak kebiru-biruan. Dada gadis itu mengombak serasa ingin ikut merasakan apa yang disandang kekasihnya itu. Galuh Titis kemudian menjatuhkan diri dan Saung Songo memeluknya dengan lekat dan erat. Wondogeni benar-benar telah kepanjingan demit. Ia telah mata gelap dan tidak melihat apapun kecuali gemuruh dendamnya kepadaku. Mereka menghajarku hingga babak belur seperti ini. Terutama Kakang Wondogeni. Ia sangat dendam kepadaku. Aku merasa telah berada di depan pintu gerbang kematian. Tapi ya, untunglah Kisana Klareangon itu muncul dan memberikan pertolongan kepadaku. Jika tidak, entah bagaimana nasibku. Jika tidak, aku akan sangat kehilangan Kakang. Memang mengerikan setelah aku membayangkan kehilangan Kakang Saung Songo. Ini menjadi sebuah pelajaran bagiku, Titis. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apa yang Kakang maksudkan? Aku harus berlatih semakin keras agar aku tidak gampang dikalahkan orang lain. Iya, selama ini aku kurang berusaha melatih diri. Ketika aku dengan mudah dipecundangi oleh Wondogeni, terbukalah mataku bahwa aku tidak boleh bermalas-malasan. Aku harus bekerja keras. Itu bagus, Kakang. Menurutku, Kakang memang harus berlatih dengan lebih keras. Jika Kakang mempunyai kemampuan yang tinggi, Kakang bukan saja mampu melindungi diri sendiri, akan tetapi juga melindungiku, Kakang. Gara-gara perbuatan Kakang Wondogeni, untuk apa aku memanggil dengan sebutan Kakang kepada Wondogeni sekeparat itu? Gara-gara Wondogeni, perkawinan kita yang seharusnya berlangsung menjadi kalang kabut dan kacau balau. Untung saja, pesta perkawinan itu tidak mengundang sama sekali orang-orang dari luar Padepokan dan hanya melibatkan serta diketahui oleh keluarga perguruan saja, Kakang. Galuh Titis, perkawinan itu hanyalah tertunda. Tertunda tidak berarti gagal. Oh ya, bagaimana dengan Wedung? Ya, meski wajahnya tidak babak belur seperti Kakang, akan tetapi lukanya mungkin malah lebih parah dari Kakang. Menurut ayah, ia nyaris mati. Namun, seseorang telah menolongnya dengan sebuah cara yang aneh, Kakang. Cara apa, serta di mana letak keanehannya, aku tidak tahu. Mungkin hanya ayah saja yang bisa melihatnya. Bagaimana? Bagaimana sebenarnya lukanya? Sebuah anak panah telah menyengat punggungnya, cukup dalam. Jika anak panah itu mengenai jantung atau hati... Kasihan. Kalau Kakang akan menengoknya, ayo, aku tuntun. Rasanya aku masih mampu berjalan tanpa dituntun, Galuh Titis. Aku yang ingin menuntunmu, Kakang. Ayolah. Galuh Titis kemudian segera menuntun calon suaminya menuju ke bilik di mana Wedung beristirahat. Saung Songo benar-benar merasa terharu melihat pengorbanan sahabatnya itu yang nyaris mati dalam usaha menolong dirinya. Saung Songo menyentuh tangan Wedung. Mata yang terpejam itu pun kemudian terbuka. Bagaimana keadaanmu, Wedung? Tidak lebih baik dari keadaanmu, Songo. Wah, wajahmu sedemikian berantakan, Saung Songo. Wondogeni memukuliku, menendangiku, dan menghajarku hingga babak belur. Namun rupanya kau sendiri mengalami hal yang lebih membahayakan jiwa daripada aku. Keadaanmu yang demikian itu karena kau bermaksud menolongku, Wedung. Untuk berkorban kepadaku. Kau nyaris mati. Tetapi ternyata tidak, bukan? Jika tidak ditolong oleh pemuda bernama Badrawati itu, barangkali aku sudah diadili oleh para dewa di langit. Dan karena semasa aku masih hidup, banyak membuat dosa, menyebabkan aku kemudian dimasak di kawah Chandra di muka. Kau tidak bisa duduk? Aduh, sakit sekali. Rasanya sangat ngilu untuk bergerak sedikit saja. Anak panah itu begitu derasnya menghunjam ke punggungku. Aku tersentak dan jatuh berguling-guling, menyebabkan anak panah itu semakin dalam menyengat dadaku. Si keparat itu tertawa-tawa gembira. Apa yang kemudian mereka lakukan kepadamu? Mereka meloncat turun dari kuda. Untunglah... Untunglah bagaimana? Aku berpura-pura mati. Mula-mula nafasku kubuat tersengal-sengal.
Lalu sebuah tarikan nafas yang terakhir disertai kepala yang terkulai menyebabkan mereka mengira aku sudah mati. Pintar juga kau. Lalu bagaimana? Aku benar-benar dalam keadaan sekarat. Anak panah yang menyengat punggung itu membuatku benar-benar lumpuh dan tidak berkutik. Aku kemudian tidak sadarkan diri. Dan ketika aku siuman, aku melihat seorang bocah yang sedang menempelkan tangannya ke punggungku. Dari tangannya mengalir sesuatu yang sulit aku ceritakan, kecuali hanya bisa aku rasakan. Oh iya, bagaimana dengan Wondogeni dan kawan-kawannya? Kisanak yang bernama Lare Angun yang menolongku telah melumpuhkannya. Oh, ilmu kanuragan mereka telah dihapus sama sekali. Jika kau bertemu Wondogeni, Lembu Lamatan, dan Pawoko, mereka sekarang bukan orang yang berbahaya lagi. Hanya dengan sebuah sentuhan kecil saja, kau akan sanggup membuat tubuh mereka terjengkal. Dan bagaimana dengan kitab? Jangan cemaskan soal kitab, Kakang Wedung. Kitab itu telah kembali kepada ayah. Oh, syukurlah jika demikian. Demikianlah sang waktu terus bergerak tergelincir dari pusat siang. Lare Angun yang beristirahat dengan duduk berangin-angin itu nampak berpikir keras. Serasa ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tak jauh di depannya, Badrawati masih tidur dengan lelapnya di atas balai-balai bambu yang terletak di sudut pendopo padepokan. Barangkali Kisanak juga ingin beristirahat. Terima kasih, Paman. Aku tidak merasa mengantuk. Semilir angin yang sejuk ini sangat menyenangkan. Ya, biarlah aku duduk-duduk di sini saja dahulu, sambil menunggu Badrawati. Barangkali ada lalat yang hinggap di tubuhnya. Kalau begitu baiklah. Silakan Kisanak Lare Angun bersantai saja. Meski sebenarnya ada sebuah hal yang penting yang akan aku bicarakan dengan Kisanak. Namun rasanya tidak pada tempatnya jika aku langsung menyampaikan. Silakan saja, Paman Gelung Keling. Dengan senang hati aku akan mendengarnya. Akan tetapi sebaiknya nanti saja, anak mas. Jika anak Ngger Badrawati itu sudah bangun, baru kita bicarakan bersama. Nah, anak mas, silakan beristirahat. Karena aku harus mengerjakan sesuatu. Silakan, Paman. Telah cukup lama aku pergi, meninggalkan padepokan Dandang Kandaga, dan waktu yang diberikan Kameswara itu semakin menipis. Justru di saat waktu semakin tipis seperti ini, jejak pemilik Raja Mata Ketiga itu mulai aku temukan. Sejak semalam, ada sesuatu yang membuatku cemas dan gelisah. Akan tetapi, tetap saja aku tidak bisa menemukan apa penyebab kegelisahanku itu. Ya, sebaiknya Badrawati segera aku bangunkan. Kami tidak boleh berlama-lama tanpa melakukan sesuatu. Badrawati, bangun. Apa? Ada apa? Bangunlah. Oh, Paman sudah datang. Aku tahu kalau kau sebenarnya sudah tahu bahwa aku sudah datang. Jangan berpura-pura belum tahu. Paman berhasil menyelamatkan anak menantu Ki Gelung Keling itu. Iya. Lalu? Tiba-tiba baru saja aku berpikir bahwa waktu yang diberikan Kameswara kepada kita hampir habis. Kita tidak boleh membuang waktu sia-sia. Kita sudah lama pergi. Tapi baru sekarang kita mendapatkan titik terang yang kita cari itu, Paman. Meski baru sebuah jejak yang samar-samar.
Paman sudah mengorek keterangan dari Ki Gelung Keling. Belum. Mengapa Paman belum melakukannya? Kita lakukan bersama-sama. Nampaknya Ki Gelung Keling itu juga memang bermaksud membicarakan sesuatu. Ia menunggumu bangun, barulah hal itu akan dibicarakannya. Apakah mata aku terlihat merah, Paman? Kenapa? Aku merasa masih ngantuk sekali. Kau ini. Sudah, kalau memang masih sangat mengantuk, tidur saja kembali. Biarlah, aku akan pergi meninggalkanmu di sini. Geli rasanya melihat Paman merajuk. Ayolah. Ayah memanggilku. Duduklah. Soal apa, Ayah? Ayah berkeputusan. Sebaiknya upacara perkawinanmu dengan kakangmu ditunda beberapa hari. Aku sependapat, Ayah. Aku juga berpikir demikian. Kasihan Kakang Sawung Songo. Wajahnya tidak keruan. Dan ada kemungkinan malam nanti ayah akan pergi. Kemana? Dengar Galutitis. Para tamu kita itu adalah orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra. Kau ingat apa yang diceritakan Bapak Brahmana Lokawe ketika dulu sempat singgah ke tempat ini? Iya. Ingat bukan? Iya, Ayah. Aku ingat. 2 orang di antaranya sekarang berada di rumah kita. Keberadaan mereka tentu berurusan dengan Panji Saprang. Panji Saprang yang telah menyebabkan kematian pamanmu, Haryo Panular. Ayah bersama-sama dengan kedua orang itu akan mendatangi orang yang ayah ceritakan memiliki Raja Mata di telapak tangan itu. Mungkin. Aku ikut, Ayah. Aku tidak mengizinkan Galutitis. Sayang sekali jika ayah keberatan. Aku tidak menghendaki sesuatu terjadi pada dirimu. Sebaliknya, Ayah, aku yang berada di rumah dan ayah tinggalkan, aku akan gelisah memikirkan ayah. Tidak perlu kau gelisahkan aku, Titis. Bersama kedua orang itu, nampaknya keadaan akan berbeda dengan ketika ayah bersama pamanmu Haryo Panular dulu, ketika berurusan dengan Panji Saprang. Apakah ayah mengira mereka itu mempunyai kemampuan yang tinggi? Perhitungan ayah demikian, Titis. Ia masih bocah, Ayah. Nanti akan aku usahakan sebuah cara agar mereka mau mempertontonkan kemampuannya pada kita, bahwa pemuda yang bernama Lare Angon itu mampu mengalahkan Wondogeni, Lamatan, dan Pawoko. Tentu bukan pemuda sembarangan. Apalagi kemampuan menghapus kanuragan. Jelas bukan ilmu sembarangan, Titis. Baiklah, Ayah. Jika memang itu yang ayah kehendaki. Perintahkan kepada Cantrik untuk mengisi jambangan Pakiwan. Kalau perlu sebelum diisi, jambangan Pakiwan itu harus dibersihkan lebih dulu. Wah, ayah begitu menghormati mereka. Mereka bukan orang sembarangan, Dok. Maka demikianlah ketika matahari agak doyong ke arah barat, Badrawati dan Lare Angon diundang untuk berbicara di ruangan khusus yang terletak di bangunan induk. Ruangan khusus itu ternyata ruangan sanggar kanuragan. Badrawati menebarkan pandangannya menjelajahi segenap sudut ruangan khusus itu. Perhatiannya tiba-tiba tertuju kepada sejuntai cambuk yang dipajang di dinding. Karah yang mengkilat-kilat nampak menghiasi ujungnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.